Salam berjumpa kembali, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu pada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih, bagi kita orang Kristiani, Paskah ini merupakan suatu peristiwa sukacita ya. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Jadi disinilah peristiwa iman kita ya. Tuhan yang bangkit itu menunjukkan bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi kita ya. Dia yang adalah Allah sungguh-sungguh mengasihi kita dengan kepenuhannya. Tidak terbagi kasihnya ya. Dan tentunya kesempurnaan kasih itu paling nampak sekali ya dalam peristiwa salib ya. Dan kematiannya tentu kalau hanya sebatas peristiwa salib dan kematian tanpa ada kebangkitan itu, sia-sialah iman kita ya. Tetapi kebangkitan itulah yang menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh meyakini Yesus itu adalah Tuhan yang bangkit. Dia yang mengasihi kita tanpa syarat. Dan kasihnya itu penuh. Tidak ada kategori-kategori dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sehingga peristiwa Paskah ini merupakan peristiwa sukacita ya. Dia bangkit, dia memenangkan kita, dia membebaskan kita dari belenggu dosa atau dari kegelapan dosa ya. Tetapi di tengah sukacita kita ya, ternyata kejahatan itu masih ada. Bagaimana tadi dalam bacaan Injil yang kita dengar ini ya. Jadi ketika penjaga-penjaga kubur itu mendengar bahwa Yesus itu bangkit, lalu mereka pergi kepada imam-imam kepala dan memberitahukan hal itu. Nah, imam-imam kepala ini tahu. Jadi kalau Yesus itu diketahui oleh orang banyak telah bangkit, maka orang akan meninggalkan mereka ya, dan akan mencari murid-murid itu, mendengarkan mereka secara seksama ya, tanpa harus
para murid itu yang memberitakan, mereka pergi mewartakan Yesus itu. Nah, dalam posisi seperti inilah mereka mengambil keputusan yang tentunya keputusan sepihak ya, yang sifatnya itu sangat sangat tidak etis ya kalau dibilang seperti itu. Di mana mereka memberi sejumlah uang kepada serdadu-serdadu itu ya. Lalu mereka memberikan perintah ya kepada mereka bahwa mereka harus memberikan pengakuan bahwa Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya malam-malam. Nanti kan untuk mengaburkan fakta ya, fenomena kebangkitan itu. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Nah, itu yang mereka beritakan dengan sejumlah uang tadi. Ada sebuah teori konspirasi di sana ya. Antara kebangkitan yang sesungguhnya dengan penyebaran dari orang-orang ini kepada masyarakat khalayak. Ya tentu hal ini dilakukan oleh para serdadu itu ya. Ya selain mereka menerima uang ya, mereka tidak mendapatkan kerugian apa-apa, hanya memberitakan tentang itu. Tetapi sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh terhadap pandangan orang tentang Yesus. Jadi orang itu semakin kepercayaan mereka kepada Yesus itu semakin melentur ya, semakin melebur ya, semakin menghilang gitu ya. Di Yesus tidak bangkit ya, jadi dia sudah hilang, sudah mati ya, sudah habislah sudah. Jadi dia sudah mati di salib, sudah batas pas di salib. Selain itu sudah tidak ada lagi peristiwa-peristiwa lain ya. Tapi sesungguhnya memang Tuhan itu sudah bangkit ya. Dari kompromitas dari sini, dari orang imam-imam kepala itu ya membuat kekaburan dalam fenomena kebangkitan itu. Dan disinilah memang kemudian juga menjadi pekerjaan berat para murid ya. Ketika Yesus mengutus mereka untuk mewartakan dia yang sudah bangkit. Jadi dia berhadapan dengan orang-orang Yahudi pertama-tama ya. Yang sudah mendapat pengaruh, sudah mendapatkan pengakuan bahwa atau mendapat informasi bahwa Yesus itu hilang karena dicuri oleh murid-muridnya dari para serdadu-serdadu tadi itu ya. Dan memang fakta mereka memberitakan itu ya sampai sekarang ya. Bahwa konsep itu masih terpatri dalam pikiran mereka. Yesus tidak bangkit tetapi dicuri oleh para murid. Sehingga orang Yahudi itu sampai sekarang masih berada dalam penantian akan kedatangan Mesias itu. Sedangkan bagi kita sebagai orang Kristiani, dia sudah datang. Sudah menebus kita dari dosa-dosa kita melalui salibnya. Dan teman-teman, saudara-saudari, kita bisa paham ya kerja keras para murid ya pasca kebangkitan itu, atau setelah mereka diutus, setelah mereka mendapatkan Roh Kudus ya, dan diutus oleh Yesus, itu meyakinkan orang-orang itu, meyakinkan orang-orang Yahudi ya, meyakinkan orang-orang lain di mana tempat mereka mewartakan Yesus yang bangkit itu. Nah kan mereka harus berhadapan dengan dunia sekarang para murid. Mereka harus berhadapan dengan dunia, konsep dunia. Teristimewa tadi orang-orang itu, orang-orang Yahudi ya, yang sudah mendapat informasi bahwa Yesus tidak bangkit. Dari situlah kerja keras para murid meyakinkan mereka bahwa dia itu sudah bangkit dan sungguh-sungguh dia itu adalah Tuhan. Teman-teman, saudara-saudari, di tengah sukacita Paskah kita tentu akan masih banyak, atau kita akan berhadapan dengan pasar dunia kehidupan kita. Disitulah sekiranya kita tampil sebagai murid ya, untuk berani mewartakan Yesus yang bangkit ya, terutama dalam diri kita masing-masing, dan kita pancarkan dalam tindakan kita bahwa kita ini sungguh-sungguh murid Kristus yang mengalami kebangkitan. Dan tentu ada sebuah transformasi atau sebuah kehidupan baru yang terungkap keluar dari diri kita setelah kita mengalami mengalami kebangkitan Yesus. Dan di sini tantangannya adalah ketika kita berhadapan dengan dunia yang sesungguhnya, akan ada banyak tantangan yang terjadi di luar sana. Oleh karena itu
Paskah ini setidaknya itu benar-benar meyakinkan kita, benar-benar meneguhkan iman kita bahwa apapun yang akan merintangi perjalanan iman saya, kita perlu hadapi itu, bukan melarikan diri apalagi meninggalkan iman kita. Jadi bacaan hari ini ya setidaknya memberikan pesan seperti itu untuk kita. Ya, teman-teman, saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.